Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, di depan saya ini, di tangan saya ini adalah pusaka kelangenan saya, sobat. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan pusakanya ini yang selama ini saya inginkan. Jadi pusaka ini memang betul-betul bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah kenapa kapan hari setelah saya mendapatkannya, saya langsung mengganti warangkanya, sobat. Ini saya ganti dengan warangka Jawa Timuran seperti ini, ladrang caku kalau nggak salah ya. Seperti ini. Ini dulu saya dapatkannya dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Nganjuk, sobat. Jadi gini, saya itu mempunyai beberapa buah pusaka dengan pamor khusus yang sangat saya idolakan atau yang sangat saya impikan. Di antaranya adalah pamor Lentang Kemukus, pamor Tejo Kinurung, lalu juga pamor Kerejekian. Jadi Kerejekian itu semacam kayak pamor Udan Mas, lalu juga Bendo Segudo, nah seperti itu. Dan juga Kul Buntet. Karena apa? Karena dari koleksi saya, beberapa koleksi saya yang saya jadikan sebagai koleksi pribadi dan juga kelangenan, itu kebanyakan adalah Kebulajar, pamor Kul Buntet, lalu Tilam Upih ataupun juga Brojol, pamornya adalah pamor Bendo Segudo, lalu juga ada pusaka dengan pamor Lentang Kemukus dan Tejo Kinurung. Nah itu adalah beberapa koleksi kelangenan saya, sobat. Nah diantaranya adalah ini, sobat. Ini nanti yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, kita akan sharing-sharing bersama gitu loh. Sekaligus kita juga nanti ingin apa ya, kan untuk di pamor Lentang Kemukus itu kebanyakan dari teman-teman tosan aji itu menyebutnya adalah pamor Pancuran Mas. Nah seperti itu. Kapan hari saya pun juga pernah mereview untuk di pamor Lentang Kemukus, itu pun juga ada yang komen bahwasanya itu adalah pamor Pancuran Mas. Mungkin gini, mungkin di tempat beda gitu, beda tempat, beda penyebutan, mungkin seperti itu, sobat. Padahal kalau menurut saya, selama ini yang saya ketahui, baik yang secara langsung ataupun juga di buku gitu, bahwasanya pamor Pancuran Mas dengan pamor Lentang Kemukus itu adalah dua pamor yang berbeda, jadi bukan satu. Nah mungkin nanti akan saya bukakan juga di buku pamor, biar kita yang masih pemula gitu, Anda yang masih pemula biar bisa membedakan nanti, biar tidak akan menjadi sebuah kesalahan yang berlarut-larut gitu loh. Kalau yang seperti ini adalah pamor Lentang Kemukus atau kukus tunggal, kalau yang seperti ini gitu adalah pamor Pancuran Mas. Jadi biar bisa membedakan gitu loh, sobat. Nah, di sini nanti sekaligus ingin saya tunjukkan kepada Anda bahwasanya untuk di pusaka kelangenan saya ini adalah pamornya Lentang Kemukus, sobat. Nah, ini adalah pamor Lentang Kemukus. Pamor Lentang Kemukus itu memang untuk di pamornya sendiri, sobat. Terkadang dia garis lurus di bagian atas, berbentuk garis. Ada yang berbentuk, di dalam pemahaman saya ya, ada yang berbentuk lurus atau garis lurus, ataupun juga semacam kayak bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan tapi dia menggerombol. Nah, lalu di bagian bawahnya itu dia menggumpal. Nah, sama halnya dengan yang lurus, yang di atas itu garis lurus, lalu di bagian bawahnya dia menggumpal. Nah, gumpalan ini bermacam-macam. Ada yang terkadang itu berbentuk ini, sobat, Kul Buntet. Ada yang berbentuk seperti kayak nunggak semi, ada yang seperti kayak junjung derajat. Nah, kebetulan, sobat, untuk di pusaka saya yang ini untuk di bagian bawahnya, nah di bagian menggumpalnya itu dia tidak berbentuk nunggak semi ataukah Kul Buntet atau yang lainnya, tapi dia berbentuk ini, sobat, junjung derajat. Nah, itu adalah keunikannya. Coba kita akan melihatnya bersama-sama, ini seperti apa sih wujud dari pusakanya. Oh ya, mungkin untuk sebelum saya buka gitu, sebelum saya tunjukkan kepada Anda seperti apa sih keindahan dari pusakanya gitu, seperti biasanya saya akan mengajak Anda untuk menikmati dulu, sobat, tentang keindahan dari seni warangkanya. Nah, ini adalah warangkanya. Ini teman saya kapan hari ke rumah saya itu bilang, memang pusakanya Mas Tony itu ini ya, menyenangkan banget untuk di warangkanya, karena warangkanya bersih dan juga terkesannya itu glowing. Jadi sangat apa ya, terlihat sekali kalau memang betul-betul dirawat, betul-betul diperhatikan gitu. Nah ini, sobat,
Ladrang Capu, Jawa Timur kalau menurut saya. Nah, lalu untuk di pendoknya ini pendok belewah seperti ini. Untuk di kayunya sendiri sobat, ini adalah kayu telesium, dan kalau Anda melihat ngindennya seperti ini berarti kualitasnya memang kualitas yang bagus. Nah, dedernya pun juga seperti itu. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali, sangat bersih dan juga glowing. Ini adalah salah satu dari ciri-ciri koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit, apalagi yang koleksi kelangenan saya sobat. Dan ini adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama mengenal tentang tuah dan filosofi dari pamor lintang kemukus sobat. Kita akan melihatnya bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya. Oke sobat PMC, ini adalah wujud dari pusakanya, dan ini sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian bawahnya, nah, dia tidak menggumpal, gumpalannya itu berbentuk junjung derajat seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Oh ya, kapan hari itu juga ada yang bertanya kepada saya tentang pamor ini pusakanya. Jadi pusakanya itu dia berbentuk lintang kemukus sebenarnya sobat. Kalau di dalam yang saya waktu ditunjukkan kepada saya gambarnya. Tetapi untuk di bagian atasnya ini, nah dia tidak menuju ke puncaknya, tapi dia berbelok ke sisi bilahnya atau ke pinggir bilahnya seperti ini. Jadi dia tidak menuju ke atas, tapi dia berbelok. Nah, kalau punya saya ini dia menuju ke bagian atas. Nah, kalau di kemarin orang yang bertanya kepada saya, dia berbelok ke sini. Nanti akan kita buka juga kira-kira untuk yang seperti itu pamornya apa namanya gitu loh. Kalau untuk saya yang seperti itu pamornya bukan lagi lintang kemukus tapi nerjang landep sobat. Nah, dia memang berbentuk garis lurus. Nah, ada yang berbentuk sodolanang gitu, sodolanang. Ada juga yang pamor ini lintang kemukus seperti ini, tapi di bagian ujungnya ini, nah ujung dari pamornya dia belok ke samping, tidak ke bagian atas. Nah, itu di dalam pemahaman saya namanya adalah nerjang landep. Nanti akan kita lihat bersama-sama seperti apa sih gambar dari pamornya, dan juga keterangan seperti apa sih pamor nerjang landep. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk menikmati dari keindahan pusaka kelangenan saya ini sobat. Nah, ini adalah pamornya, pamor lintang kemukus kalau menurut saya. Kalau ada yang punya pendapat lain, Mas Tony, itu adalah memang pancuran emas, saya persilahkan. Karena apa? Ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di Nganjuk. Beliau pun juga bilangnya ini adalah pancuran emas. Jadi ini bukanlah lintang kemukus. Saya gini, apakah itu bukan lintang kemukus? Mas, bukan Mas Tony, ini kalau menurut saya kok pancuran emas, katanya seperti itu. Padahal di dalam pengetahuan saya pancuran emas itu dia garis lurus seperti soto saler, tapi di bagian sini sobat, nah dia ini menerobos dari gonjonya. Nah, dia bercabang. Nah, bercabang dua seperti ini. Nah, itu adalah pamor pancuran emas menurut pendapat saya. Kalau ada yang punya pendapat bahwasanya yang seperti ini adalah pancuran emas, saya persilahkan, nggak apa-apa. Nah, karena apa? Karena memang pengetahuan dari tiap-tiap para pecinta tosan aji itu memang terkadang berbeda-beda sobat. Mungkin dulu waktu beliau belajarnya dari seniornya itu dikatakan bahwasanya pamor yang seperti ini adalah pamor pancuran emas. Meskipun bentuknya di bagian sor-soran ini dia tidak junjung derajat, meskipun itu nunggak semi ataukah yang lainnya, maka tetap itu adalah pancuran emas. Mungkin seperti itu waktu belajarnya dulu. Oke, kita akan melanjutkan lagi sobat. Nah, ini kalau Anda melihat, kalau menurut saya gitu, kalau di bagian bawahnya ini adalah junjung derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Dan juga sobat, di bagian gonjonya ini, di bagian gonjonya ini, kalau Anda melihat, nah, dia ini semacam kayak apa ya? Di bagian atasnya ini dia ini hitam. Nah, di bagian gonjonya dia hitam, lalu di bagian bawahnya
dia ini seperti kayak pamor sampir tapi cuma separuh. Jadi ini tidak bisa disebut pamor sampir menurut saya, karena pamor sampir itu dia ini sobat, dari bagian sini dia tembus ke sini. Nah, dia memutar dari gonjonya, itu adalah pamor sampir. Nah, kalau pamor yang setengah seperti ini, di bagian atasnya ini dia hitam, lalu di bagian bawahnya ini pamornya seperti ini, kira-kira masuk di pamor apa ya kalau di gonjo? Karena kalau nggak salah kapan hari saya pun juga mendapatkan pusaka yang seperti ini gonjonya. Jadi gonjo di bagian atas dia ini hitam, lalu di bagian bawah, nah di bagian bawah dia ini pamornya seperti ini, seperti kayak pamor sampir tapi separuh. Itu kalau nggak salah kemarin saya mendapatkan di apa ya, pamor apa itu kemarin, baru saja saya dapatkan dari teman saya Ngawi kalau nggak salah. Nah, sekarang masih di tukang warangka saya, masih di setel. Itu pun juga seperti ini. Nah, kira-kira ini namanya apa? Jika di antara sobat semuanya ini ada yang punya ini pengetahuan ataupun juga tahu namanya yang gonjo yang seperti ini, kira-kira masuk di pamor apa? Silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama sobat. Nah, mungkin akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat keindahan dari pusakanya, sekaligus nanti akan saya sedikit bacakan filosofi dari pamor lentang kemukus itu seperti apa, dan juga akan saya tunjukkan kepada Anda perbedaan dari pamor lentang kemukus, lalu juga pamor pancuran mas, dan juga pamor nerjang landep. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi proses belajar kita dalam mengenal dunia Tosan Aji, dan di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda gitu. Nanti biar silakan Anda simpulkan sendiri setelah saya ajak Anda untuk sharing bersama. Bahwasanya di sini nanti saya akan menunjukkan perbedaan 3 dari sebuah pamor yang terkadang di dalam dunia Tosan Aji itu terkadang agak rancu, yaitu pamor lentang kemukus. Kalau Anda melihat di sini di buku dapur, kalau nggak salah di buku ensiklopedia pun juga sama untuk di gambarnya. Nah seperti ini. Ini adalah pamor lentang kemukus seperti ini sobat. Di bagian atasnya ini berbentuk seperti sodo sakler. Nah bisa juga dia berbentuk kayak bulatan kecil-kecil tapi dia menggerombol. Karena saya pun juga punya gitu. Jadi perpaduan antara pamor garis dan juga bulatan kecil-kecil, tapi di bagian bawahnya, nah ini dia menggumpal. Nah seperti ini. Ini adalah pamornya lentang kemukus. Nah kalau pancuran mas itu ini sobat. Nah ini adalah keterangannya. Nah seperti ini. Karena apa? Saya pun dulu juga punya sobat, tapi sudah termahar. Sayangnya sudah termahar. Pamornya seperti ini. Jadi dia bercabang di bagian gonjonya. Nah inilah yang disebut dengan pancuran mas. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Kita baca bersama-sama. Ini adalah keterangannya. Lentang kemukus itu disebut juga kukus tunggal. Jadi lentang kemukus atau kukus tunggal itu adalah sama. Jadi penyebutan dengan pamor yang sama. Bentuknya seperti sodo sakler, hanya di bagian sorsoran pamor ini menggumpal. Dan gumpalan ini boleh berupa benang setukel atau tunggak semi atau wos wutah atau juga bawang sok bungkul ataupun juga yang lainnya. Selain dipercaya membawa rezeki, juga untuk ketenaran dan menambah wibawa. Nah kalau untuk di pamor lentang kemukus gambarnya seperti ini ya, dan keterangannya ini tadi. Lalu untuk di pancuran mas gambarnya seperti ini sobat. Nah kalau Anda mendapati gitu yang pamornya seperti ini adalah pamor pancuran mas. Banyak dicari pedagang dan pengusaha karena dipercaya membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Lagi pula tidak pemilih. Bentuknya mirip sodo sakler, tetapi di bagian gonjonya tepat di ujung sodo sakler pamornya seperti bercabang 2. Nah ini adalah pancuran mas kalau menurut pemahaman saya dan juga menurut keterangan di buku pamor ini sobat. Jadi nanti jika Anda mendapati gitu bentuk dari pamor yang seperti ini, nah, seperti sodo sakler lalu menggumpal di bagian bawah, ini adalah lentang kemukus. Kalau seperti sodo sakler dan dia bercabang 2 dan menyeberang di gonjo, ini namanya adalah pancuran mas. Nah seperti itu. Lalu kita akan melanjutkan lagi untuk melihat keterangan dari nerjang landep atau rejang landep. Nah ini di dalam buku pamor ada keterangan seperti ini sobat. Ini bukan nama salah satu pamor, tetapi alur pamor tidak mengarah ke alur di tengah. Nah, sebenarnya
Rejang landep ini bukanlah nama pamor, tapi hanya sebagai sebuah penyebutan dari pamor yang tidak mengarah di tengah, tapi dia menuju ke bagian pinggir. Kita lanjutkan lagi. Ini bukan nama salah satu pamor, tetapi alur pamor tidak mengarah ke alur tengah, melainkan ada bagian atau ujungnya keluar dari bilah. Nah, seperti ini. Nah, dia kayak sodo saler, tapi dia tidak menuju ke ujung bilah, tapi dia menuju ke bagian sisi. Nah, bagian pinggirnya. Nah, ini pun juga sama. Kalau ini untuk dicontoh sodo saler, lalu kalau ini untuk dicontoh yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, dia menuju ke bagian samping bilahnya. Nah, ini pun juga sama. Dia tidak menuju ke puncak, tapi dia menuju ke bagian samping. Nah, ini adalah sebagai bahan kita untuk belajar gitu saja sobat ya, agar kita mengetahui gitu loh. Kalau kita mendapati gambar yang seperti ini, berarti itu adalah namanya, sebutannya adalah rejang landep. Apapun pamornya, keris ini tuahnya, nah kalau di sini keterangannya adalah tuahnya buruk dan biasanya membawa suasana sengketa serta salah pengertian. Tetapi ada juga yang menyimpan dengan maksud tuah keris ini bisa membantu bila yang punya melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini kalau di dalam dunia tosan aji seperti ini adalah pamornya dikatakan kurang baik gitu. Kurang baik untuk disimpan atau kurang baik untuk dijadikan sebagai sebuah ageman. Tetapi sobat, ada juga yang menyimpannya dengan maksud gitu agar tuah dari keris tersebut bisa membantu pemiliknya jika pemiliknya tersebut memiliki sebuah kesalahan, agar bisa terhindar dari hukuman, agar terhindar dari proses hukum. Nah, ada yang seperti itu. tergantung Anda menyikapinya seperti apa. Kalaupun Mas Tony saya memiliki, tapi memang ini adalah katakanlah pusaka keluarga, ataupun juga ini adalah memang sebagai sebuah koleksi saja bagi saya, enggak masalah itu kalau menurut saya sobat. Nah, keris yang telah aus pun, pamornya bisa berubah menjadi rejang landep. Nah, mungkin sobat, kalau di sini mungkin ini adalah sudah aus. Tapi kalau untuk saya gitu, kalau aus, kalau menurut saya sih tidak selama ini gitu yang saya ketahui gitu, saya tidak pernah ya mendapati gitu pamor yang aus lalu membentuk seperti kayak rejang landep. Kalau untuk di saya pribadi, pengertian saya pribadi, pemahaman saya bahwasanya rejang landep atau nerjang landep itu adalah seperti kayak sebangsa kayak pamor sodo saler ataupun juga lentang kemukus. Pokoknya yang pamor garis seperti ini, dia tidak menuju ke puncaknya. Nah, garis tunggal seperti ini, dia tidak menuju ke puncaknya, tapi dia menuju ke sisi bilah. Nah, ini kalau menurut pemahaman saya itu adalah nerjang landep sobat. Nah, itu kita jadi tahu gitu kalau nerjang landep itu seperti apa. Nah, kalau Anda memiliki koleksi yang seperti ini, nah dengan gambar yang seperti ini, dia garis lurus tidak menuju puncak tapi menuju sisi bilah atau menuju ke bagian samping, berarti itu adalah nerjang landep. Oke, kita lanjutkan lagi sobat untuk melihat koleksi saya yang tadi. Nah, ini adalah koleksi kelangenan saya sobat. Oke, mungkin sebelum saya tunjukkan kepada Anda tentang wujud dari bilahnya, kita akan menikmati dulu keindahan dari warangkanya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di warangkanya, nah sangat menyenangkan sekali ya. Nah, ini adalah warangkanya dengan atau dari bahan kayu telesium sobat. Sangat menyenangkan sekali nih. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, wujud dari pusakanya seperti ini. Nah, untuk di dadarnya pun juga sama sobat. Nah, belang-belang kayak kulit macan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian gonjonya, kalau Anda melihat di sini, ini semacam kayak berlapis-lapis. Ya, warnanya hitam seperti ini. Kayak juga pamor Mas Kumambang. Kalau kita melihatnya lebih dekat sobat. Nah, seperti ini. Kalau kita melihatnya lebih dekat, ini seperti kayak pamor Mas Kumambang. Jadi dia berlapis.
Tapi di bagian sisi bawahnya kalau Anda melihat, nah dia tembusnya ke bagian sisinya. Nah, ke sini lalu ke bagian ini. Nah, kalau untuk pengetahuan Tosan Aji saya ini, saya masih belum tahu kira-kira kalau gonjo yang seperti ini diklasifikasikan menjadi gonjo apa, dalam artian namanya gitu loh sobat. Nama di pamor gonjonya ini apa kira-kira ya. Nah, untuk di dapurnya sendiri sobat, ini adalah dapur brojol. Nah, ini adalah dapur brojol. Dia kerisnya lurus, gandeknya lugas, dan cuma ada pejetan. Untuk racikan lainnya dia tidak ada. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau Anda melihat, ini adalah pamornya, pamor lentang kemukus sobat. Nah, ini bentuk pamornya seperti ini. Nah, di bagian bawahnya ini kalau untuk saya pribadi, ini adalah pamornya pamor junjung derajat. Nah, mungkin di sini ada yang bilang ini seperti kayak pamor apa ini ya, nunggak semi ataukah juga bawang sebungkul. Nah, seperti ini. Oke sobat, saya akan sedikit membacakan untuk di filosofinya dulu ya, dari dapurnya sebagai bahan kita untuk tambahan pengetahuan dalam dunia Tosan Aji, bahwasanya dapur brojol ini merupakan ungkapan peristiwa dari kelahiran jabang bayi ke dunia. Makna sesungguhnya ini sobat dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan dari dapur brojol ini oleh sang empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Jadi agar ingat tentang fitrahnya. Jika membicarakan tuah ini sobat, maka keris dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, itu adalah sedikit filosofi dan juga tuah dari dapur brojol sobat. Lalu kita akan melanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini di dalam pemahaman saya adalah pamornya pamor lintang kemukus, disebut juga kukus tunggal, atau dalam artinya berarti bintang berekor atau komet. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang ada di atas gitu, seperti kayak dapurnya ataupun juga pamornya, seperti kayak Megantoro ataupun juga yang lainnya, itu adalah berarti ini menyangkut pada hal-hal kewibawaan, menyangkut pada hal-hal kekuasaan atau kepemimpinan. Bentuknya seperti sodo saler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal sobat. Nah, gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, waswutah, bawang sebungkul, atau juga yang lainnya. Pamor ini diyakini tuahnya selain untuk kerezekian, juga untuk ketenaran, kederajatan, dan juga untuk kewibawaan, serta membantu memudahkan menggapai harapan atau cita-cita pemiliknya. Nah, seperti itu sobat, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya tentang pamor lintang kemukus. Nah, jika ada yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol, dan untuk di pamornya adalah pamor lentang kemukus. Ini adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya sobat. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.